Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menghitung waktu-waktu lemah mantan, ya. Artinya mantan ketika itu berada pada pertahanan dirinya yang paling lemah, sehingga kita mengirimkan amalan apapun kepada mantan akan merasukinya, akan memasukinya, akan meresap ke dalam dirinya, ya. Banyak orang yang mengerjakan amalan, ya, tetapi dia tidak melihat waktu-waktu di mana orang yang dia kirimi amalan itu sedang berada pada keadaan yang sangat lemah, ya. Nah, jadi kalau kita berdoa itu kita mencari waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa, ya. Jadi doa itu geraknya vertikal menuju pintu langit. Maka kita cari itu waktu-waktu ketika pintu langit terbuka. Nah, kemarin kita sudah buat video shortnya, tanda-tanda ketika pintu langit sedang terbuka. Nah, itu kalau kita berdoa. Kalau kita mengerjakan amalan, kan energinya kita kirimkan tuh kepada orang yang kita cintai atau kepada mantan ini, maka dia bergerak secara horizontal, ya. Nah, ketika amalan itu bergerak secara horizontal, ya kadang-kadang mental, kadang-kadang tidak tepat sasarannya atau meleset, ya, karena saat mengerjakan amalan itu tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi dan seterusnya, meleset, ya, dari targetnya, atau sama sekali memang tidak bisa memasuki karena pagarannya sangat kuat. Nah, tetapi ketika mantan ini mengkhianati, ya, maka tentu itu sudah kelemahannya. Ya, yang paling basic itu adalah pengkhianatan itu. Karena dengan pengkhianatan itu dia sudah membuat doa-doa kita menjadi mustajab dan amalan-amalan kita menjadi mustajab dan amat sangat kuat. Nah, itu kelemahan mantan, mengkhianati. Ketika mantan ini mengkhianati, misal yang dikhianati ini wanita, ini seorang istri misal, ya, mantannya laki-laki. Ini kan laki-laki ini sebenarnya mencari titik-titik lemahnya, waktu-waktu lemahnya lebih sulit, ya, daripada wanita. Kalau wanita kan misal ketika dia menjalani siklus menstruasi, ya, 1 minggu dia tidak sholat, tidak puasa, dan banyak orang kita ketika sedang menstruasi itu tidak berzikir, tidak berdoa, mau tidur tidak berdoa, mau makan tidak berdoa, bahkan kalau ada yang uluk salam, menjawab salam pun tidak berani, katanya tidak boleh dan seterusnya. Nah, itu kan pertahanan pagaran dirinya betul-betul lepas semua ketika dia sedang haid, ya. Jadi ketika sedang haid itu yang tidak boleh itu berpuasa, sholat fardu dan sholat sunnah, kan gitu, ya. Tetapi dia ngaji, yang tidak boleh kan memegang mushaf Al-Qur'annya, ya. Kalau dia misalnya hafal, ya enggak apa-apa dia mengaji, ya. Atau menggunakan aplikasi yang ada di handphone, kan itu bukan mushaf, ya. Aplikasi yang kita pegang handphonenya. Itu pun masih takut menyentuh, ya, bagian jempol nih pakai sarung tangan nih ketika scroll biar tidak menyentuh khat yang ada di handphone, ya. Nah, kemudian ya berdoa mau tidur, berdoa mau makan, ya, dan seterusnya, semuanya diperbolehkan walaupun sedang haid. Nah, tapi memang ketika orang sedang haid itu dia menjadi pagarannya turun, ya. Dan ketika itu amalan bisa masuk dengan lebih cepat. Nah,
Ada 3 waktu ya ketika mantan ini laki-laki, artinya dia tidak mengalami siklus haid. Lebih rumit mencari waktu-waktu lemahnya ya. Jadi yang pertama waktu lemahnya karena dia mengkhianati. Artinya mantan ini misal dengan orang ketiga itu dia berzinah ya. Kan banyak yang seperti itu. Jadi saat ini mantan selingkuh atau berzinah. Nah, maka ketika orang berzinah itu, kan kita ini kan semuanya ada malaikat penjaganya. Dan ketika orang berzinah, itu malaikat akan menjauhi orang yang sedang berzinah itu. Artinya apa? Mantan ketika itu berada pada titik lemahnya. Tidak ada pagarannya. Malaikat penjaganya pergi semua. Ya. Malaikat penjaganya tidak menjaga dia ketika dia sedang berzinah. Maka pada saat itu amalan apapun yang dikerjakan akan masuk dengan cepat ke dalam diri mantan. Itu jawaban kenapa ada begitu banyak orang yang berselingkuh, ya, berzinah, dan biasanya cepat sekali itu berpisahnya, cepat merasa bosan dan seterusnya. Karena apa yang menjadi amalan yang sudah dikirimkan oleh orang yang sudah dia khianati, itu akan berjalan seperti di jalan tol. Ya, masuknya akan sangat cepat tuh. Ya, ketika mantan itu pezinah, maka dia tidak akan punya pagaran ya, karena orang yang berzinah juga tidak akan ingat untuk berdoa ya, dan malaikat penjaganya juga akan pergi semua dari dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mantan ini punya kebiasaan buruk juga, misal mabok. Nah, itu kan juga maksiat tuh. Ketika orang sedang mabok, malaikat penjaganya akan pergi, kesadarannya sedang turun. Nah, itu artinya kelemahannya sudah double tuh. Ya, malaikat penjaganya yang menjaga dia pergi semua, kesadaran dia turun ya. Bagaimana dia mau memagari diri dia dengan doa-doa, wong dia sendiri sedang tidak sadar karena sedang mabok. Nah, kan kita tahu persis itu kebiasaan mantan itu seperti apa ya. Misal mantan itu tukang mabok, kalau mabok itu selalu jam sekian sampai jam sekian. Misal balik kerja, katanya biar badannya segar kembali karena bekerja itu capek dan seterusnya. Nah, itu kan artinya kita sudah tahu tuh pada waktu kapan saja amalan itu bisa kita kirimkan saat mantan tadi berada pada keadaannya yang paling lemah. Ya, dia tidak sadar dan malaikat penjaganya menjauhi dia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang berlaku secara umum ya, adalah ketika mantan itu sedang tertidur. Nah, cuman memang manusia itu punya waktu tidurnya masing-masing. Ya, ada kan orang yang siklus biologisnya itu terbalik. Ya, malam dia melek, siang orang bekerja dia tidur. Ada yang seperti itu. Nah, kita mengenali mantan dan kita tahu ya pola istirahatnya mantan itu seperti apa. Nah, ketika mantan itu tidur, ya, apalagi mantan ini adalah tipe orang yang malas ibadahnya, kalau tidur ya tidur saja begitu, langsung nyungsep tidur. Tidak pernah pakai berwudu, tidak pernah pakai berdoa. Nah, itu ketika mantan 9 jam misal tidurnya, dia terbuka tuh selama 9 jam untuk kita kirimi amalan apapun ya. Nah, ketika kita tahu titik-titik kelemahan mantan tadi, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau berdoa kita harus tahu waktu-waktunya yang mustajab. Berdoa itu bergerak secara vertikal ke arah langit. Kalau amalan kita harus tahu titik-titik atau waktu-waktu lemahnya orang yang kita kirimi amalan tadi, agar amalannya bisa masuk dan bekerja dengan baik. Ya, jadi itu 3 waktu terlemah mantan. Ya, semoga ketika kita mengerjakan amalan,
amalan itu bisa bekerja dengan baik, dengan sempurna, memberikan hasil yang terbaik untuk kita dan mantan ya. Dan tetap kunci keberhasilan sebuah amalan adalah ketika kita mengerjakannya dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.